Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA, masih mempelajari tentang materi yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Kita memasuki materi video pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Seperti halnya bagian makhluk hidup yang lain, jaringan dan organ pada tumbuhan menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan teknologi. Coba perhatikan gambar panel pembangkit listrik di bawah ini. Organ apakah pada tumbuhan yang menginspirasi teknologi tersebut? Panel surya memanfaatkan energi matahari, dan matahari adalah bentuk energi yang paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Tanpa suara, ramah lingkungan, dapat dipasang di mana saja, dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hemat karena tidak perlu memerlukan bahan bakar. Ini adalah proses panel surya ketika menerima cahaya matahari, kemudian diserap dalam benda seperti ini, kemudian dialirkan melalui sumber arus, kemudian disimpan dalam suatu wadah, dan di situ bisa mengalirkan energi berupa listrik yang dapat dimanfaatkan dalam suatu rumah tangga. Kemudian, masih banyak lagi teknologi yang terinspirasi dari berbagai jaringan dan organ pada tumbuhan. Beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan dan organ tumbuhan, yaitu teknik pemasangan batu bata dan teknik fondasi cakar ayam pada fondasi rumah. Susunan batu bata pada sebuah rumah atau bangunan ini terinspirasi oleh jaringan epidermis. Jaringan tumbuhan yang mengilhami teknik pemasangan batu bata adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok, susunan rapat, dan tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Pada organ tumbuhan, jaringan epidermis berada paling luar dan berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Seperti halnya jaringan epidermis yang menutupi seluruh permukaan tumbuhan. Teknik pemasangan batu bata juga dimaksudkan sebagai pelindung dan penutup seluruh ruangan yang ada di dalam bangunan, misalnya bangunan sekolah dan rumah. Dua, teknik fondasi cakar ayam. Fondasi cakar ayam ditemukan oleh Profesor Soediatmo pada tahun 1961. Pada waktu itu, Soediatmo sedang berekreasi bersama keluarganya di pantai Cilincing, Jakarta Utara. Ketika itu, secara tidak sengaja, Soediatmo memandangi pohon nyiur yang liuk-liuk tertiup angin. Pohon nyiur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Dari sinilah Soediatmo mengadopsi akar pohon kelapa ini untuk menciptakan fondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. Ini adalah inspirasi fondasi cakar ayam yang melihat dari kokohnya sebuah pohon kelapa, kemudian dia mempunyai perakaran serabut,
Akar serabut ini dia diterpa-terpa oleh air laut, ternyata masih tetap tinggi menjulang. Ini menjadi inspirasi untuk pembuatan bangunan gedung-gedung yang tinggi yang menggunakan fondasi cakar ayam seperti ini sehingga bangunan lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sains? Jumpa lagi dengan Ibu Sugi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi struktur jaringan tumbuhan. Apa saja teknologi yang telah dikembangkan? 2, 3 kucing berlari. Ayo kita pelajari materi. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ada beberapa macam. Yang pertama, panel surya, solar cell. Apa itu panel surya? Ini adalah gambar dari panel surya di atap rumah. Ini panel surya di lampu jalanan. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi dari mekanisme proses fotosintesis pada daun. Masih ingat struktur jaringan daun? Ini adalah gambar daun yang diperbesar, jaringan daun hasil pemotongan melintang, sel daun, di dalam sel daun ada kloroplas, di dalam kloroplas ada tilakoid, grana, stroma, dan ruang tilakoid. Tempat terjadinya fotosintesis pada daun adalah di jaringan palisade dan jaringan spon, karena pada jaringan itu sel daunnya banyak mengandung klorofil. Bagaimana proses fotosintesis? Ini adalah gambar reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Proses fotosintesis diawali dari cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. Pada klorofil ini, cahaya tersebut akan menguraikan air H2O menjadi oksigen dan hidrogen. Kemudian, pada proses penguraian ini, elektron atau ion negatif pada klorofil bergerak melalui saluran ini. Akibatnya, muatan positif juga bergerak menuju enzim, menghasilkan energi. Energinya itu berupa ATP dan NADPH. Energi inilah yang akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Panel surya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Ini adalah gambar komponen penyusun panel surya. Ada dua bagian. Yang pertama ini bagian positif, yang kedua ini adalah bagian negatif. Cahaya matahari yang mengenai panel ini akan menyebabkan elektron pada panel bergerak. Akibatnya, muatan positif juga bergerak. Nah, pergerakan inilah yang akan menghasilkan arus listrik sebagai sumber daya untuk menghidupkan lampu. Yang kedua, sensor cahaya. Ini adalah lampu jalanan. Yang kedua ini adalah sensor cahaya atau namanya light dependent resistor, fotoresistor, di mana lampu jalan ini dapat menyala sendiri ketika malam hari dan mati sendiri ketika pagi hari. Fotoresistor ini dapat mendeteksi ada tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor merupakan hambatan listrik yang dapat diubah nilainya melalui penyinaran cahaya. Jadi pada malam hari tidak ada aliran listrik menuju saklar. Akibatnya saklar tetap pada kondisi on, lampu menyala. Sedangkan pada pagi hari
ada aliran listrik menuju saklar. Akibatnya saklar berubah menjadi off, kemudian lampu mati. Terinspirasi dari stomata kaktus, di mana stomata itu akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari. Pada stomata terdapat sel penjaga yang memiliki fotoreseptor. Pada siang hari, fotoreseptor ini akan menangkap cahaya dan menyebabkan air di dalam sel penjaga ini dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga ini menjadi mengecil dan stomatanya menutup. Tapi pada malam hari, air akan dipompa kembali masuk ke dalam sel penjaga. Akibatnya, sel membesar dan stomata pun terbuka. Ketiga, lapisan pelindung dan pengilap. Terinspirasi dari kutikula pada daun. Kutikula itu adalah lapisan paling luar di atas epidermis yang tersusun dari senyawa lipid berupa lilin atau wax dan kutan yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Lapisan lilin ini mencegah menempelnya debu dan kotoran. Jadi mekanisme ini diadopsi dalam pembuatan semir sepatu, lapisan pengilap mobil, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat, alat pemurnian air yang terinspirasi dari akar eceng gondok. Ini akar eceng gondok ini berupa serabut, ya jumlahnya banyak dan sangat rapat. Dia dapat menyerap partikel terlarut dalam air termasuk racun. Pada umumnya air yang di tempat tumbuhnya si eceng gondok ini, airnya itu jernih. Membran akarnya berpori atau saluran aquaporin namanya, yang terbuat dari protein dan memiliki daya ikat. Ini terinspirasi dari akar eceng gondok itu. Dengan teknologi penyaringan, air kotor dapat disaring sehingga bersih dan dapat dikonsumsi. Tidak hanya teknologi saja yang terinspirasi dari struktur jaringan, tapi ini ada juga rancangan gedung yang terinspirasi dari organ tumbuhan, yaitu gedung Teater Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari duri atau buah durian. Nah, ini gambarnya. Di mana lapisan terluarnya itu berbentuk segitiga. Atapnya itu diatur sedemikian rupa mengikuti pergerakan matahari sehingga menjaga intensitas cahaya yang masuk ke dalam gedung. Ada juga desain lily pad atau kota mengambang yang terinspirasi dari daun lili. Nah, ini berupa prototipe kota yang mengapung di atas air. Terinspirasi ini adalah daun lili. Desain ini, prototipe kota ini dapat menampung 50.000 penduduk yang di dalamnya dikembangkan kehidupan flora dan fauna. Kemudian dia akrab dengan lingkungan. Jadi adalah desain kota yang terinspirasi dari daun lili. Sekian materi hari ini, sampai jumpa lagi.
Ya, demikianlah materi kita yang ketiga ini sudah selesai untuk struktur dan fungsi tumbuhan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.